Finlandia pada Selasa secara resmi bergabung dengan NATO sebagai anggota ke-31. Momen bersejarah ini dilambangkan dengan berkibarnya bendera Finlandia di luar markas besar aliansi militer pimpinan Amerika Serikat dari Brussel, Belgia. Namun, pergeseran kebijakan dari Finlandia yang semula merupakan negara non-blok beralih ke barat tersebut mengundang ancaman keras dari Rusia. Kremlin memperingatkan adanya tindakan balasan atas keputusan bersejarah negara Nordik itu. Apakah balasan Rusia ke Finlandia akan sama seperti Ukraina? Saya masih tersambung dengan jurnalis senior di Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim. Ya. Ya, Bang Nuim, hari Selasa kemarin hari bersejarah. Setidaknya buat Finlandia, karena resmi bergabung dengan NATO sebagai anggota yang ke-31. Tetapi akibatnya, ini Kremlin semakin gerah, karena keamanan negaranya akan terancam. Dan ini bisa jadi menjadi pukulan telak buat Putin. Tanggapannya, Bang? Ini anehnya. Dalam bahasa kita tuh ada pepatah yang mengatakan tongkat membawa rebah. Pakai tongkat bukannya berdiri malahan jatuh. Kenapa? Karena Rusia, Putin selama ini mengancam NATO. Karena dia bilang NATO itu berbahaya. Akhirnya apa? Finlandia, Swedia yang negara selama ini tidak berada di dalam NATO, malahan menjadi anggota NATO. Kalau dia diam saja, mereka tidak menjadi anggota NATO. Tapi karena dia melakukan serangan terhadap Ukraina, dan dia sekarang ini mau tidak mau harus dikatakan babak belur di Ukraina, ini mengingatkan orang kembali bahwa tahun 1939 Uni Soviet pada waktu itu pernah menyerang Finlandia. Kewalahan, bayangkan. Waktu itu Uni Soviet jumlah barangkali rakyatnya 200 juta. Finlandia jumlahnya nggak sampai 4 juta. Setengah mati Rusia. Jadi ada cerita bahwa tentara Rusia itu ketika diterjunkan dari pesawat tidak pakai payung. Kenapa? Mereka pikir karena Finlandia itu sering ditutupi salju, mereka akan jatuh ke atas salju, nggak apa-apa, nggak patah kakinya. Jadi katanya mereka terjun dari pesawat nggak pakai payung karena nanti di bawah kok ada salju. Jadi hal-hal yang tidak masuk di akal itu sudah gagal. Waktu itu Uni Soviet gagal untuk menaklukkan Finlandia. Karena Finlandia itu sebuah negara, Adi, yang katanya 75% wilayahnya itu adalah perhutanan. Kehutanan, 75% kehutanan. Dan sekarang ini Finlandia dikatakan adalah negara yang rakyatnya paling berbahagia. Ditanyakan mana yang paling berbahagia, maka rakyat Finlandia dianggap adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Tahu-tahu jadi ada ancaman dari Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina. Sedangkan Finlandia berbatasan dengan Rusia. Itu perbatasannya itu jaraknya lebih dari 1.000 kilometer. Ya, mereka ketakutan melihat bahwa Putin dengan seenaknya saja menyerbu ke Ukraina. Bisa dengan mudah saja nanti mereka menyerbu ke Finlandia. Padahal Finlandia itu selama ini dalam tanda kutip bisa dikatakan netral. Nah, dengan adanya tindakan Putin di Ukraina untuk mencegah agar Ukraina jangan menjadi anggota NATO, apa yang terjadi sekarang Swedia yang masih menunggu menunggu restu dari Hongaria dan Turki, dan Finlandia menjadi anggota NATO. Jadi 31 sekarang anggota NATO gara-gara Putin. Kalau dia tidak melakukan hal-hal tersebut di Ukraina, tidak bertambah itu jumlah anggota NATO. Tapi apakah ini hanya sekedar gertakan Rusia saja untuk kemudian mengambil sikap terhadap Finlandia, atau justru ketika kemudian Rusia mengambil sikap atau mengambil bersikap terhadap Finlandia terkait dengan gabungnya Finlandia ke NATO, ini sekedar akan menjadi real, atau justru akan membuat negara-negara lain justru bergabung? Tadi kita mendengar kata negara Swedia seperti itu. Sekedar gertakan aja kah? Masalahnya begini, Adi. Ukraina aja sudah kewalahan. Kalau nanti ditambah lagi dengan Finlandia, dia masuk ke Finlandia, walaupun dia mengatakan sekarang katanya mengirimkan pasukannya ke perbatasan dengan Finlandia, karena saking marahnya Finlandia diterima menjadi anggota NATO. Nah, kekuatannya nanti berkurang. Nanti dia akan babak belur. Ini Bakhmut saja dia masih belum bisa merebut Bakhmut kembali. Coba nih satu kota setengah mati dia berjuang di sana. Karena tentaranya tidak terlatih dengan baik. Itu harus diakui, sehingga mereka melakukan pencarian tentara itu di penjara-penjara, itu orang-orang yang dijatuhi hukuman mati, hukuman seumur hidup dan lain sebagainya, itu direkrut untuk menjadi tentara karena dalam keadaan kesulitan. Jadi dalam keadaan sekarang ini melawan Ukraina saja dia babak belur,
apalagi sekarang ini Polandia akan mengirimkan pesawat-pesawat tempur ke Ukraina, dia tentunya harus pikir 2-3 kali sebelum mencari front baru. Artinya kalau dia membuka front baru, artinya punya 2 front, ini bahaya sekali karena dia tidak punya. Pasti Tiongkok juga akan mengatakan, ya, walaupun tidak secara terus terang. Jangan, ini sudah terlanjur dan ini suatu kesalahan besar. Jangan dilakukan lagi. Lebih baik jangan, karena sekarang terbongkar bahwa Rusia itu sebenarnya bukanlah sebuah negara pemungkas. Walaupun dianggap adidaya yang merupakan lawan Amerika, dan dia bukanlah negara pemungkas. Ini sama sejarahnya seperti Amerika di Vietnam, seperti Amerika di Afghanistan, seperti Uni Soviet di Afghanistan. Tidak ada penyelesaian yang bisa menggembirakan bagi mereka yang melakukan hal-hal ini. Walaupun Rusia dianggap sebagai sebuah negara besar. Jadi saya ingat dulu ada waktu saya bekerja di BBC London itu ada kawan saya dari Moskow, dia bekerja di kedutaan Republik Indonesia di Moskow dan dia mengatakan dia tukang belanja. Saya tanya belanjanya di mana? Ya belanjanya ke Finland gitu. Karena di Rusia waktu itu payah dicari barang-barang untuk dibeli gitu, beli makanan dan lain sebagainya. Mereka harus ke Finland, begitulah dekatnya. Nah sekarang dia katanya memperbesar pasukannya di perbatasan Finlandia. Itu berarti memperlemah kekuatannya di Ukraina. Akhirnya apa? Yang dikejar tak dapat, jadi kata orang kita kayak dikandung kececeran, yang dikejar tak dapat. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah Kremlin tidak membaca radar ketika ada rencana Finlandia untuk masuk ke NATO? Padahal rencana Finlandia masuk ke NATO itu sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan bahkan di bulan Mei pun juga kemudian direalisasikan untuk bisa daftar ke NATO, dan kemudian sekarang sudah menjadi anggota NATO. Kremlin ini gimana nih pada akhirnya? Apakah memang di luar radar pantauan intelijen mereka, atau karena memang Rusia memang lebih fokus ke Ukraina, tapi ternyata justru menjadi ancaman? Karena tadi kita sebut bahwa ketika kemudian Finlandia bergabung, maka Finlandia itu sendiri memiliki sekitar, tadi Bang Louis mengatakan ini ada 1.340 km dengan Rusia. Ini krusial jadinya, ruwet. Iya, karena Putin itu beda dengan barangkali banyak kepala negara lainnya atau perdana menteri atau presiden lainnya. Dia kan banyak penasihatnya itu kan tidak berani. Jadi mengikuti, pokoknya ABS, asal Bapak senang. Jadi bukan berdasarkan dari nasihat-nasihat, masukan-masukan yang diberikan oleh para penasihatnya. Dia tidak punya seperti itu. Mereka semua menganggap dialah panglima tertinggi, dia yang paling hebat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pertimbangan dari A sampai Z. Tapi ini dari A sampai B, oke, kita lakukan. Kita dianggap sebagai adidaya, kita di super power dan sebagainya, kita bisa masuk. Ya, inilah yang terjadi. Jadi di depan mata, lihatlah apa yang terjadi di Ukraina. Apa yang terjadi di Ukraina. Sekarang ada faktor-faktor keagamaan juga yang terjadi di Ukraina yang merisaukan banyak orang, ya, karena dianggap bahwa pendeta-pendeta di gereja-gereja ortodoks di Ukraina itu pro kepada Rusia dan lain sebagainya, makanya mereka mau disingkirkan, dan akhirnya ini berembet ke mana-mana yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja Putin tidak, ini bukan Rusia lah, kita kata Putin tidak melakukan serangan, ini murni adalah syahwat, kemauan dari Putin sendiri. Dan sekarang kalau dia buka front di Finlandia, itu lebih celaka lagi. Kasihan kita dengan tentara Rusia yang dikerahkan ke Ukraina, anak-anak muda yang ya belum tahu apa-apa, kata orang kita masih ingusan, dikirim ke sana, akhirnya jadi bulan-bulanan, jadi umpan peluru saja. Untuk apa? Dan ini sekarang terjadi. Terjadi kalau saja dia tidak melakukan penyerbuan ke Ukraina, ini semuanya tidak akan terjadi. Swedia akan tetap tenang sebagai Swedia, tidak masuk ke dalam NATO. Finlandia sebagai negara yang manusianya paling bahagia di dunia katanya. Tidak ada negara lain, mungkin Bhutan di Asia Selatan sana, itu negara yang rakyatnya paling bahagia di dunia. Sekarang ini terjadi, dia mesti, mana ada tentaranya bisa yang dikirimkan ke Finlandia. Hanya untuk Ukraina saja sudah kewalahan melakukan wajib militer. Makanya di Bali kita lihat begitu banyak orang-orang Rusia yang tidak mau pulang ke Rusia karena
takut ikut wajib militer dikirim ke Ukraina jadi umpan peluru saja. Bang Noim, kalau saat ini saya sedang melihat peta wilayah Eropa. Ini Rusia dengan Finlandia, ini Finlandia di sebelah kiri Rusia. Memang ini berbatasan langsung setelah ada Ukraina, kemudian juga ada Belarus. Swedia kalau misalkan gabung dengan NATO pun juga wilayahnya cukup jauh. Tapi ini benar-benar 1.340 km perbatasan antara Finlandia dengan Rusia ini. Ketika kemudian NATO berpikir Ukraina ini udah nggak bisa ditempatin atau tidak bisa diletakkan ibaratnya pos atau pos semacam tempat militer gitu kan. Kemudian apakah kemudian ini menjadi taktik dari NATO mengabulkan Finlandia menjadi anggota NATO hingga kemudian senjata-senjata NATO dititipkan ke Finlandia karena perbatasannya begitu panjang gitu. Ukraina tidak bisa ditempati, maka Finlandia. Tapi kan tidak ada permintaan dari NATO kepada Finlandia atau bujukan yang kita ketahui. Yang ini adalah murni prakarsa kemauan dari Finlandia sendiri karena melihat bahwa Rusia masuk ke Ukraina, dia takut bukan karena dibujuk-bujuk. Mereka itu yang masuk menjadi anggota NATO itu atas kemauan sendiri. Tidak ada pembujukan, tidak ada maksudnya digoda dan lain sebagainya. Ayolah masuk. Tidak ada sama sekali sebenarnya. Tapi karena mereka melihat bahwa NATO itu suatu organisasi yang cukup ketat dan dampaknya untuk membela diri dari negara-negara besar yang bisa melakukan penindasan dengan sesuka hatinya, ya mereka bergabung. Biasalah kecil kan, rame-rame patah cingke kata orang. Nah ini yang terjadi dengan Finlandia dan juga dengan Swedia. Dari dahulu kan negara-negara di Skandinavia itu adalah negara-negara yang dianggap manusia-manusianya, rakyat itu paling bahagia itu karena pelayanan sosial dari pemerintahnya sangat luar biasa. Nah, mereka sudah hidupnya senang begitu. Tahu-tahu datang Rusia melakukan hal yang seperti ini. Sekarang kita lihat apa terjadi baru-baru ini di St. Petersburg. Terjadi pengeboman, orang blogger yang sangat membela Putin mati begitu saja sudah. Ya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi. Dan inilah barangkali kesilapan, kegagabahan, kecerobohan yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Nah, dia tidak ada musuh, kenapa dicari musuh? Kalau misalkan Kremlin sudah mengatakan bahwa Kremlin percaya bahwa ini adalah gangguan terbaru masuknya Finlandia ke NATO dari situasi ini. Perluasan NATO merupakan serangan terhadap keamanan kami dan kepentingan nasional Rusia. Kenapa tiba-tiba Rusia dari yang secure menjadi insecure? Iya kan? Kalau dia tidak melakukan itu kan, ini sebenarnya adalah akibat. Ini bukan sebab, ini akibat. Ini akibat dari perbuatan orang jadi ketakutan. Tidak ada urusan apa-apa, oke, di Crimea sudah, di Donetsk sudah semua oke lah. Orang diam saja. Oh tidak. Dia melakukan manuver, habis itu melakukan penyerbuan. Jadi di sini barangkali contoh lah. Ini sebagai contoh, sebagai pelajaran. Jadi makanya belakangan ini ada beberapa kupasan mengenai Tiongkok dan Taiwan. Nah, banyak yang mengatakan tidak akan mungkin dalam waktu dekat Tiongkok akan masuk ke Taiwan. Ya memang kemarin kapal perangnya, kapal induknya kabarnya masuk ke wilayah perairan Taiwan, tapi bagi Tiongkok itu wilayah perairannya. Karena Presiden Taiwan bertemu dengan ketua Kongres, ketua Parlemen Amerika di California. Jadi Tiongkok marah, tapi Tiongkok tidak. Kalaupun masuk katanya mungkin pada tahun 2048. Jadi ada juga hikmahnya ini. Menunjukkan bahwa negara-negara besar yang punya kekuatan secara teoritis ya, di atas kertas, punya kekuatan hebat, belum tentu bisa dengan seenaknya melenggang kangkung masuk dan mengalahkan negara-negara yang lebih kecil di sekitarnya. Dalam hal ini misalnya Tiongkok dan Taiwan, dalam hal ini tentunya Rusia dan Finlandia. Karena Rusia sudah pernah punya pengalaman pahit ketika masih menjadi Uni Soviet dalam tahun 1939 dengan jumlah penduduk 200 juta melawan waktu itu Finlandia yang penduduknya cuma 3,6 juta, tidak juga bisa karena udaranya, iklimnya, saljunya dan lain sebagainya, dan itu hutan-hutan itu 70%
dari negara, dari Finlandia itu wilayahnya dari wilayah hutan. Jadi agak susah memang untuk bisa dikuasai dengan sempurna. Oke, Bang Noim, kalau kita, ya ini bukan berandai-andai yang baik ya, tapi kemudian apakah nanti ada potensi NATO akan berlabuh ke Finlandia dan mengerahkan semua kekuatan militernya ke Finlandia, kemudian masuk ke Rusia lewat perbatasan Rusia? Mengingat kalau saya lihat peta ini hanya Saint Petersburg aja, salah satu kota yang cukup populer di Rusia yang dekat dengan perbatasan Finlandia. Mungkinkah seperti itu, Bang Noim? Ya, tidak, seperti saya katakan, dia tidak akan bisa, biarpun mungkin secara simbolis dia memperkuat misalnya pasukannya di perbatasan dengan Finlandia, itu akan sangat mengganggu upaya yang sekarang ini sedang dilakukannya di Ukraina. Ini balunya luar biasa ini. Itu juga bahaya tuh. Itu balu ya, tamparan bagi Putin itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana sebuah negara yang dianggap satu-satunya ya selain daripada Tiongkok yang bisa berhadapan dengan raksasa yang disebutkan Amerika dan NATO dan lain sebagainya, atau melawan suatu negara yang sekecil itu yang presidennya seorang komedian, seorang pelawak, ya bekas pelawak, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi menarik sekali yang terjadi, bahwa itu terjadi di Eropa pada abad ke-21, banyak orang geleng kepala. Tapi kenyataannya mereka mengatakan ada hikmahnya. Ini menjadi pelajaran bagi negara-negara besar sebelum melakukan agresi ke negara-negara yang lebih kecil. Termasuk dalam hal ini Finlandia. Kalau saja Putin tidak melakukan serangan atau penyerbuan ke Ukraina, niscaya Finlandia bahagia terus untuk menjadi negara yang tidak merupakan bagian dari NATO. Ini kan sesuatu yang bisa jadi pelajaran bagi seorang Vladimir Putin. Tapi ya, itulah karena angkara murka, karena syahwat, kehausan, kekuasaan, lain sebagainya, membuat dia melakukan gegabah dan ceroboh seperti yang telah dilakukannya. Iya, kita berharap sih sebenarnya tidak ada langkah-langkah serius yang dilakukan atau dilancarkan Rusia terkait dengan pernyataan tadi Kremlin terkait dengan Finlandia masuk ke NATO. Dan kita juga pada akhirnya bingung juga nih, ini kedepannya seperti apa geopolitik di Eropa, karena pada akhirnya sejumlah negara berangsur-angsur masuk. Ini tinggal nunggu konfirmasi dari Turki dan Hungaria aja untuk bisa memuluskan Swedia untuk kemudian masuk ke NATO. Bang Noim, kita tentu pasti akan berharap banyak bahwa perang ini akan segera berakhir, dan apapun perang, kalah jadi abu, menang jadi arang, itu pasti akan berlaku dalam konteks perang atau invasi yang dilakukan Rusia kali ini yang sudah lebih dari setahun berjalan. Bang Noim, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kita telah bicara banyak soal Trump, kita bicara banyak soal Putin, dan semoga ini juga bisa memberikan wawasan kepada MG Listener terkait dengan dua isu yang kita bahas pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Noim untuk hari ini. Sehat-sehat selalu dan selamat menunggu waktu berbuka, Bang Noim.